Assalamualaikum, good morning, selamat pagi adik-adik. Welcome to this channel ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Kak Meiva. Saya pengajar bahasa Inggris dari Bimbel Lavender ya. Oke, gimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Jadi bisa beraktivitas dan bisa melakukan semua yang emang harus dilakukan ya untuk mempersiapkan di ujian nanti. Lanjut, nomor 13 ya teman-teman ya. Di sini ditanyakan, who posted the least relevant answer to Harley Beer question? Yang tadi kita lihat, Harley Beer's question itu kan dia punya pertanyaan ya, one question, what are some of your great frugal hacks that help you a lot? Jadi, frugal hacks macam apa yang banyak banget membantu kalian, ya kan? Di sini dia menanyakan apakah yang menjadi hacks ya atau tips and tricks ya yang membantu kalian. Kemudian para ahli tadi pada memberikan opini ya kan. Nah, di sini yang paling relevan itu adalah yang the least relevant. Di sini ada kata the least ya teman-teman ya. Kalau the least itu kan berarti paling akhir ya, yang paling nggak nyambung lah dengan pertanyaannya gitu kan. Di sini kita kasih garis bawah dulu the least ya kan. Kalau the least berarti paling tidak nyambung. Nah, oke, jadi kalau kita lihat tadi pendapatnya Briana, iyalah ya, dia harus bawa bekal ya kan, dia harus bawa kopi supaya lebih hemat ya teman-teman ya. Oke, kalau ya Cersei juga bisa bilang ya, saya butuh nggak sih ini? Nah itu berarti benar ya. Berarti di sini yang paling tidak masuk akal adalah pendapatnya si Carrie Baldwin. Kenapa Carrie Baldwin Kak? Nah, karena di sini dia bilang, do you know what is pathetic? Ya kan? Karena dia tahu-tahu ngebahas tentang apa sih yang menyedihkan ya ketika kita menjadi tua, kemudian kita tidak memiliki uang untuk hidup ya dan hanya bergantung pada retirement atau uang pensiun. Nah, jadi kalau kita telaah itu nggak nyambung sama pertanyaannya frugal hacks apa yang membantu kalian untuk menjalani hidup gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang Charlie. Oke, number 14. Who disapprove that being frugal it's being achieved by giving evidence. Nah, tadi kita sempat kebahas ada tuh pendapatnya siapa ya? Kita lihat ya. Pendapatnya Caleb Beers, betul. Dia bilang most of the frugal hacks you will hear be about ways to buy things cheaply. Nah, dia sempat ngebahas things cheaply dengan membeli barang-barang murah ya kan. Dia bilang begitu bagus kita beli barang-barang yang murah ya, toh fungsinya sama kan. Nah, tapi dia bilang yang paling penting dari semuanya adalah self control. Jadi kemampuan kita untuk mengontrol diri kita untuk berbelanja yang sebutuhnya saja ya. Maka jawabannya untuk yang nomor 14 adalah Delta, yaitu pendapatnya Caleb Beers ya. Oke. Satu lagi nih, yang nomor 15 ya teman-teman ya. What is the tone of the thread regarding useful frugal hacks? Nah, ditanyain lagi teman-teman. Yang tone ya. Tone itu kan berarti nada ya. Nada yang digunakan, ungkapan yang digunakan penulis ya kan untuk untuk dia melakukan frugal hacks ya atau frugal living ya. Apakah suportif? Apakah dia mensupport nih? Ayo kita harus frugal living, kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan ya. Respectful, indifferent itu berbeda, judgmental atau menjudge ya, atau contradictory. Nah, I think the author itu mereka mendukung ya. Mereka rata-rata mendukung apa yang dimaksud dengan frugal living. Mereka mendukung dan mereka malah menganjurkan malah ya frugal living ya. Karena
dengan frugal living itu selain baik buat kita secara mentally dan personality, mampu kita untuk melawan hasrat kita untuk belanja, untuk membeli atau menggunakan sesuatu yang benar-benar memang kita butuhkan, ya sesekali nggak apa-apa lah ya, untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, tapi dia pengen menitik beratkan bahwa frugal living adalah sesuatu yang bagus. Maka jawabannya adalah suportif, betul ya. Oke, sekarang kita memasuki teks terakhir ya teman-teman ya. Oke, teks yang terakhir ini terdiri dari 2 teks ya. Ada teks 1 dan teks 2. Yuk kita telaah dulu ya teksnya. Nah, yang pertama itu adalah tentang an actor. Nah, kalian pernah ngeh nggak sih kalau aktor itu mereka kalau misalnya mendapatkan peran biasanya mereka menjiwai banget ya. Kayak misalnya nih, sekalipun aktornya itu berperan sebagai orang gila gitu kan, bener-bener sampai kostumnya, sifatnya, sikapnya itu sama banget ya sama orang yang ODGJ ya kalau orang sekarang bilang ya gitu. Nah, sebenarnya itu ada teorinya teman-teman. Nah, di situ dibilang an actor creates and performs a character by using cognitive empathy and theory of mind atau TOM. It is the ability to represent others' mental states. Jadi menurut teori itu, seorang aktor itu harus mampu membawakan karakter sesuai dengan perannya. Nah, Tom plays a critical role in understanding and navigating social situations. Reflections into the character's mental life depends on the actor's approach to character performance. Jadi, refleksi dari karakter tersebut ya, mental life-nya itu merupakan cara pendekatan si aktor, ya kan? Gimana cara dia menjiwai dari peran tersebut. This may be an important part of the character reaction process. This process involves the exploration of history, motivations, belief, and values of the character. This exploration often goes well beyond the information contained within the script. In other words, for many actors, creating a character involves a complex application of TOM, which includes several brain regions such as temporoparietal junction and posterior cingulate atau precuneus. Ya, the temporoparietal junction works in processing and judgment of self and others. Jadi, mereka itu berlaku pada pemberian judgment terhadap diri sendiri dan orang lain. According to some studies, overcoming self-other interference and TOM is a deeply integrated process. Findings show that simulating others have been shown to influence self-knowledge. Jadi ada penemuan, ada misalnya di sini dibilang bahwa dengan menstimulasi dengan tokoh itu ya kan, itu menunjukkan tentang pengetahuan terhadap self knowledge itu sendiri. In this simulation, trait and memory measures become similar to a simulated other after adopting their perspective. Some brain regions are deactivated when trained actors use the first person fictional perspective of a character to answer questions. This is in contrast to a situation when actors answered questions from their own perspective. Jadi ini berkontras ya, berarti berlawanan ya kan, di mana aktor tersebut mendapatkan jawaban dari sudut pandang mereka sendiri. It suggests that acting may involve the suppression of self-processing. Jadi dikatakan bahwa kalau orang itu berakting, berarti kadang-kadang orang itu melawan dirinya sendiri. Makanya teman-teman suka ngeliat kan ya, wah kak dia di film itu antagonis ya, aslinya baik banget. Nah berarti kan dia sukses ya teman-teman ya, mendapatkan peran tersebut sampai orang mungkin sampai emosi kak kalau ketemu dia di jalan kak gitu kan. Berarti aktor tersebut berhasil memerankan perannya dengan baik ya, sampai bikin orang lain emosi ya ngelihat dia ya. Oke. According to the recent studies, ini kita masuk teks 2 ya. When actors take on new character, ketika seorang aktor mengambil karakter baru, they may be able to suppress their everyday self. Jadi mereka mampu untuk menggantikan atau mereka mampu untuk menekan diri mereka sendiri setiap harinya. Kayak tadi misalnya
kesehariannya dia orang yang sederhana, nggak bermake up, misalnya gitu ya. Tapi di film dia perannya beda, oh peran jahat dan lain sebagainya. Nah, berarti dia mampu mengatasi dirinya sendiri kan, padahal dia sebenarnya nggak kayak gitu. This implies that theater training may have a big impact on the fundamental mechanism of the human brain ya. Jadi kalau misalnya teater itu dia memberi dampak yang banyak, yang panjang, makanya kalau menurut kakak nih teman-teman ya, karena dulu kakak belajar sastra ya kan, belajar film juga, itu kalau misalnya teater itu bikin kita untuk bisa menjiwai peran itu nggak main-main. Bahkan ada loh orang yang sampai ke bawah-bawah ya sama perannya dia ya. Itu memberi dampak yang sangat besar bagi, kehidupan manusianya, kehidupan aktornya ya kan, terutama karena dia berhubungan dengan mechanism of human brain. Karena kan ketika kita menjiwai suatu peran, berarti kan otak kita juga berpikir ya, "Oh harus seperti ini, biar seperti orang itu yang di tokoh itu," gitu kan. Nah, researchers in this study work in collaboration with Flute Theater. They created and delivered interactive productions of Shakespeare for autistic individuals and families. They use a series of sensory drama games known as Hunter Heartbeat Method. The team used wearable brain imaging technologies and psychological measurement device. They were first introduced to UCL Department of Biomedical Engineering, di mana kedua device itu digunakan to evaluate brain activity of actors as they rehearse scenes from Shakespeare A Midsummer Night Dream. Dari karyanya Shakespeare ya, yang judulnya A Midsummer Night Dream. Nah, the finding shows, jadi penemuan itu menunjukkan bahwa when the actors heard their own name during the performance, their response was suppressed in the left anterior prefrontal cortex of the brain. Ya, mereka tahu namanya mereka dipanggil ya. Nah, otaknya itu bekerja. Nah, this is usually associated with self-awareness. The same result was witnessed consistently in 6 actors who were tested when rehearsing several times over a week. Meanwhile, when the performers were not in acting condition, they respond normally to hearing their own name. Jadi, ibaratnya gini, misalnya ada orang memerankan tokoh Cinderella gitu kan. Nah, ketika mereka dipanggil Cinderella, nah otak mereka bekerja gimana caranya mereka perform, mereka menjalankan aktivitasnya seperti Cinderella tadi ya. Karena kan memang mereka lagi berperan sebagai Cinderella gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka lagi normal nih dalam kehidupan biasa, ya mereka balik lagi menjadi diri mereka sendiri ya. Di paragraf terakhir, according to the lead researchers, this is the first time that neuroscientists have been able to record brain activity in actors as they perform a role ya. Jadi berdasarkan lead researchers, ini adalah pertama kalinya neuroscientist atau para ahli saraf ya mampu merecord brain activity in actors as they perform a role. Mampu merekam gimana sih aktivitas otak ya pada saat seorang aktor itu melakukan suatu peran. We hope that this study will help us understand what theater training does to the brain and build new connections between neuroscientists and theater professionals. Jadi mereka kayak pengen itu ya, membuat kita mengerti bahwa dengan mereka menjadi aktor ya kan, mereka jadi mengerti cara kerja otak dan bagaimana bisa ya kan pekerja teater itu memaknai peran mereka dengan sangat baik. Berarti kan kalau mereka mampu memaknai peran mereka dengan sangat baik, berarti otaknya bekerja hebat ya. Mereka bisa menjadi orang lain di satu sisi, di sisi lain ketika mereka sedang normally life, mereka kembali ke jati diri mereka sendiri gitu ya. Oke. Kita lihat di soal nomor 16, according to text 1, berdasarkan teks 1, cognitive empathy or TOM, ya kan? Tadi cognitive empathy itu diperlukan ya bagi seorang aktor ya. Benar. Oke. Jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman ya. It is important skills for actors to suppress themselves to create a new character. Jadi cognitive empathy itu suatu kemampuan yang diperlukan bagi seorang aktor untuk membuat mereka mampu menjadi karakter yang memang
diinginkan oleh suatu peran ya. Oke, the Italy's word they in paragraph 2. Nah, kita lihat paragraf 2 ya. Oh sorry, paragraf 1 teks 2. Mengacu kemana nih? Paragraf 1 teks 2. Nah, ini nih teman-teman ya. Ada yang ini, ada yang di miringin ya kan. They created and delivered interactive. Oke nih kakak ini they. Nah, berarti kita lihat kalimat sebelumnya ya. Kalau dapat soal kayak gini, berarti kalian harus lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi researchers in this study work in collaboration with flute theater. Nah, berarti karena they itu plural, berarti kita cari yang plural. Maka jawabannya adalah researchers ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Gimana teman-teman? Menarik kan ya? Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi gambaran buat kalian untuk persiapan menjalankan SNBT ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe dan like Lavender Channel. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. See you again. Bye-bye.